Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Ridola Veronica, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saat ini saya berlokasi di daerah Duren Sawit dan saya akan mencoba mewawancarai beberapa masyarakat mengenai isu politik menjelang tahun 2024. Ini saya bersama salah satu narasumber. Kalau boleh tahu, Mas, siapa? Nama saya Tenggar Kamal Wijaya. Mas, saya mau nanya nih ya, untuk opini masyarakat. Mas, tahu nggak kalau 2024 nanti kita ada pemilihan presiden, tapi Pak Jokowi udah nggak bisa lanjut lagi nih. Tahu? Oke. Kalau melihat pemerintahan Jokowi, menurut Mas apa sih yang perlu ditambahin? Ditambahin korupsinya harus diberantas lebih total lagi. Oh, pemerintahan Jokowi sudah. Oke. Pemerintah kan sebenarnya nggak ada 100% sempurna kan? Menurut Mas apa sih yang perlu ditambahin atau belum ada di pemerintahan Jokowi? Oh ya, mungkin lapangan lowongan kerja lebih banyak lagi. Oh, berarti yang untuk mengurangi pengangguran ya, Mas? Iya, benar. Baik. Menurut Mas, lebih cocok presiden yang tanpa merakyat atau sosok presiden yang gagah atau yang cerdas? Rakyat kalau Merakyat, kenapa ya, Pak? merakyat itu melihat kepada masyarakat yang di bawah. Jadi tahu ya kondisi masyarakat. Iya, betul. Terus, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Mas tahu? Gimana, Pak? Ya, merakyat bisa memegang negara Indonesia yang baik itu yang maju lagi. Karena ada sosok tokoh yang sekarang menurut Mas cocok jadi presiden. Ada Ridwan Kamil. Tiga kali. Iya. Kenapa kalau nggak terus? Saya mengadakan Bapak Ridwan Kamil. Oh begitu ya. Menurut Mas, Indonesia ini lebih baik dipimpin sama partai apa? Terus yang penting orangnya jujur. Oh. Oke, yang terakhir saya mau nanya ini. Apa harapan Mas ke pemerintahan berikutnya? Mana berikutnya lebih maju lagi di Indonesia. Jangan neko-neko. Ya, terima kasih atas waktunya. Baiklah, saat ini saya bersama dengan Pak RT yang sekaligus juga menjadi narasumber pada wawancara pagi ini. Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak, ya. Pak, saya mau izin bertanya nih tentang pendapat Bapak. Siap, ya. Baik, Pak. Apakah Bapak sudah tahu bahwa tahun 2024 nanti kita ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi tidak bisa melanjutkan lagi sebagai presiden? Ya, memang itu udah jadi agenda dan itu aturan kan jadi per 5 tahun sekali kan ada pergantian kepemilian kan jatuh tempo di 2024. Jadi pastinya negara akan mengadakan pemilihan presiden wakil presiden. Kalau tentang apa tidak mandal lagi itu kan konstitusi, jadi tidak bisa ini karena udah 2 periode jalan ya gitu. Baik, Pak. Melihat pemerintah Pak Jokowi, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Ya paling tidak infrastruktur itu yang masih ini kan memang itu kan untuk menunjang ini ya apa perekonomian. Kalau infrastruktur itu apa istilahnya itu bisa selesai dan bisa ini kan untuk ini kemakmuran rakyat semuanya. Jadi itu kan salah satu apa ya kunci utama perekonomian, jalan perekonomian gitu. Jadi mau nggak mau ya yang harus dikejar ya infrastruktur dan untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan rakyat. Berarti ini ya Pak, pemerataan infrastruktur ya Pak? Ya. Menurut Bapak, mana yang lebih cocok, presiden yang merakyat, presiden yang gagah, apa yang cerdas? Ya kalau itu ya yang merakyat cerdas dan bisa memilih itu aja. Kalau gagah tidak merakyat sama ini ya sama aja kan, berarti kan yang harus apa ya itu yang cerdas gagah untuk merakyat, tahu keluhannya rakyat apa yang dikehendakin, aspirasi itu kan paling tidak kan bisa kalau udah merakyat rakyat itu maunya apa bisa diakomodir. Oh perlunya begini, perlunya gini. Jadi skala prioritas nanti kan istilahnya kan untuk ini ibaratnya orang tua ngomong sama anaknya apa perlunya anak kan gitu kan gitu. Iya
Iya Pak. Gitu. Gimana sih kriteria presiden yang Bapak harapkan? Ya itu tadi, kembali ke merakyat dan bisa bijaksana, bisa mengerti keluhan rakyat. Jadi untuk kebutuhan bahan pokok, kesejahteraan, untuk ini kelangsungan pendidikan anak-anak, dan itu tidak bisa itu harus kesinambungan terus gitu loh. Berarti berkesinambungan semuanya. Iya. Baik Pak. Ada nggak Pak sosok tokoh yang memenuhi harapan Bapak? Ya sampai saat ini semua bagus-bagus aja pemimpin itu, cuma ya kita mengharapkan bisa melanjutkan yang sudah program yang udah baik, dan ini jadi yang belum tuntas bisa dituntaskan, bisa itu tadi kesinambungan tadi antar peralihan, dan ini kan bisa harus dilanjutkan ya, sesuai program gitu loh. Baik Pak. Menurut Bapak nih, Indonesia tuh lebih baik dipimpin sama partai apa? Wah, kalau itu belum sampai ke situ ya. Kita belum bisa mengatakan itu, kita belum tahu ya. Nanti kedepannya partai apa aja yang ini, yang penting bisa mengerti dan merakyat sama ini. Itu aja kalau bagi kami. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pemerintahan berikutnya di 2024? Ya program-program yang sudah berjalan ya, ini ya institusi yang sudah ada kita tetap jalanin adil, dan apa yang jadi keluhan rakyat, karena itu kan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, itulah yang selalu diutamakan. Jadi kalau kita udah merakyat sejahtera, dan ini kan dari yang namanya sejahtera kan ruang lingkupnya besar ya, ada ini sama keamanan ya, ini kan kalau udah ditunjuk itu kan sejahtera jadinya gitu loh Pak. Iya Pak. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Baiklah, saat ini saya bersama dengan salah satu narasumber. Ibu dengan namanya siapa ya Bu? Warnis. Ibu Warnis. Bu, saya minta waktunya sebentar buat tanya-tanya ya Bu tentang opini Pilpres 2024. Baik, yang pertama, apakah Ibu sudah tahu bahwa 2024 nanti kita ada pemilihan presiden, tapi Pak Jokowi sudah tidak bisa lanjut lagi nih sebagai presiden selanjutnya? Saya tahu kalau 2024 kita RI, negara kita mengadakan Pilpres. Tapi kalau menurut peraturan yang lama kelihatannya memang tidak boleh, karena kan tidak boleh amandemen undang-undang ya tentang itu yang saya ketahui. Ya, baik. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Ibu program apa yang perlu dilanjutkan? Ini lapangan kerja ya. Lowongan kerja mungkin Ibu. Ya, lowongan kerja. Baik. Selanjutnya, pemerintahan kan nggak ada yang 100% sempurna, pasti ada kurangnya. Menurut Ibu, apa yang perlu ditambahkan dalam pemerintahan Pak Jokowi? Apa yang perlu ditambahkan ya? Sebenarnya bagaimana itu kan lebih besar dipengaruhi oleh politik. Jadi mau ditambahkan atau bagaimana itu peran politik di dalamnya yang sangat berpengaruh. Oh, berarti emang pengaruh dari politik ya? Pengaruh dari politik atau pengaruh dari para partai. Baik. Menurut Ibu, mana yang lebih cocok, sosok presiden yang merakyat, presiden yang gagah, atau presiden yang cerdas? Mohon alasannya. Yang paling cocok kalau menurut saya ya presiden yang merakyat, tetapi tentu cerdas itu paling diutamakan juga. Iya. Sebagai seorang presiden kalau tidak cerdas, bagaimana dia akan bisa merakyat? Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang menurut Ibu cocok gitu? Qualified ya. Iya. Kemudian banyak sedikitnya ya dia merakyat atau low profile ya barangkali. Dan tegas penting. Dan jangan jauh dari rasa adil. Jangan jauh dari rasa adil. Baik Bu. Ada nggak Bu nama atau sosok tokoh yang menurut Ibu sesuai dengan kriteria ini? Untuk saat ini masih dalam. Berarti belum ada ya? Iya. Menurut Ibu, Indonesia ini baiknya dipimpin oleh partai apa?
nggak bisa jawab Ibu itu. Berarti ibu nggak tahu ya kalau buat partai ya. Yang Iya, penting iya. presidennya sesuai kriteria. Ya. Nah kesana lagi. Ya, bagus. Yang terakhir Bu, apa harapan ibu buat pemerintahan berikutnya? Harapan saya buat pemerintahan berikutnya ya benar-benarlah memerintah secara adil. Apa namanya tuh, kita ini kan memang beragam ya, beragam suku bangsa, beragam agama, tetapi presiden atau para pembantu presiden benar-benarlah qualified tentang itu, benar-benar selektif dan benar-benar pro kepada rakyat. Berarti yang profesional ya Bu, sesuai Iya, dengan harus jabatannya. seperti itu. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui aturan tentang batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, yaitu maksimal 2 periode saja. Selanjutnya, masyarakat juga berharap agar program pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja tetap dijalankan. Selain itu, masyarakat juga berharap agar pemerintahan selanjutnya lebih tegas dalam hal pemberantasan korupsi. Untuk kriteria sosok presiden yang diharapkan, masyarakat cenderung menyukai dan mengutamakan sosok presiden yang merakyat. Dan nama Pak Ridwan Kamil juga disebutkan menjadi salah satu sosok yang diharapkan. Dan yang terakhir, harapan masyarakat untuk pemerintahan selanjutnya adalah agar pemerintahan selanjutnya lebih memperhatikan rakyat, terutama dalam kesejahteraan dan keadilan sosial, serta dapat menjalankan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan masa kini. Sekian laporan wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.